Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase, belajar jadi guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 12 bab 4 yaitu tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada bab ini kita akan diajak untuk menelusuri dinamika persatuan dan kesatuan di Indonesia. Setelah mempelajari bab ini, sahabat pembelajar diharapkan mampu mengevaluasi dinamika persatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada dua sub pokok bahasan yang akan kita bahas pada bab 4 ini, yaitu hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang kedua persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Baiklah, kita mulai membahas tentang hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan rakyatnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu kabinet, dan satu parlemen. Nah, menurut C.F. Strong, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan pada satu badan lembaga legislatif nasional. Negara kesatuan merupakan negara yang berdaulat di mana pemerintahan tertinggi dilakukan oleh pemerintah pusat. Adapun ciri-ciri daripada negara kesatuan, yang pertama adalah wewenang tertinggi berada di tangan pemerintah pusat dan pemerintah pusat menangani seluruh kedaulatan baik ke keluar maupun ke dalam. Yang kedua, rakyat dapat berhubungan dengan pemerintah pusat secara langsung untuk menjalankan daerahnya. Yang ketiga, hanya terdapat satu konstitusi atau undang-undang dasar, satu kepala negara, satu kabinet, dan satu parlemen. Yang keempat, negara memiliki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, sekarang kita bicarakan tentang macam-macam negara kesatuan. Negara kesatuan dibagi dua. Yang pertama itulah negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Negara kesatuan sistem sentralisasi adalah bentuk negara di mana pemerintahan pusat memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dari pusat hingga ke daerah, termasuk segala hal yang menyangkut urusan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah hanya bersifat pasif dan menjalankan perintah dari pemerintah pusat. Kelebihan sistem ini yaitu terdapat keseragaman hukum di seluruh wilayah negara. Yang kedua, pemerintahan pusat mengurus langsung semua urusan sampai ke daerah. Yang ketiga, tidak membutuhkan biaya yang begitu besar. Di balik kelebihannya itu ada juga kelemahan daripada sistem sentralisasi ini. Yang pertama, bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat yang dapat menghambat proses pelaksanaan pembangunan. Yang kedua, rakyat akan bersifat apatis dan tidak mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Yang ketiga, peraturan yang dibuat pemerintah pusat sering tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Sekarang kita bicarakan tentang negara kesatuan sistem desentralisasi. Negara kesatuan sistem desentralisasi adalah bentuk negara di mana pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan negara memberikan sebagian kekuasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Keikutsertaan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ini sering disebut dengan hak otonom. Kebaikan daripada sistem ini, pemerintahan daerah dapat membuat peraturan yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya. Yang kedua, karena peraturan sesuai dengan kondisi dan keadaan daerahnya, maka rakyat dapat berperan secara aktif dalam pembangunan untuk memajukan daerahnya. Sistem ini juga memiliki kelemahan. Kelemahan yang pertama,
yaitu tidak adanya keseragaman peraturan di seluruh wilayah negara. Kemudian sistem ini membutuhkan biaya yang begitu besar. Nah, sekarang kita bicarakan tentang karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus memahami karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sejak diproklamasikannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin pada saat rapat-rapat BPUPKI dan PPKI pada saat penyusunan konstitusi atau undang-undang dasar. Dalam sidang BPUPKI, Supomo menghendaki bentuk negara kita adalah negara kesatuan yang sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme yang mampu mengatasi paham perseorangan dan paham golongan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, bahwa beliau menyatakan yang kita butuhkan adalah negara yang bersifat unitarisme, dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan daripada pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ditegaskan kembali pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setidaknya ada 5 pasal yang mempertegas negara kesatuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi pasal ini tetap dipertahankan walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilakukan perubahan sebanyak 4 tahap. Kemudian yang kedua, pasal 18 ayat 1 yang berbunyi, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Rumusan pasal 18 ini mengenai pembagian daerah yang sebelum perubahan hanya satu pasal tanpa ayat. Namun setelah dilakukan perubahan yang dilaksanakan pada perubahan tahap kedua pada rapat paripurna sidang tahunan MPR tahun 2000. Perubahan ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daerah provinsi, dan daerah provinsi itu terdapat daerah kabupaten dan kota. Sedangkan ungkapan dibagi atas bukan terdiri atas dalam pasal 18 ayat 1 bukanlah istilah yang digunakan secara kebetulan. Ungkapan ini digunakan untuk memperjelas bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang kedaulatannya di tangan pusat sebagai konsistensi dengan tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan. Beda halnya dengan terdiri atas yang lebih menunjukkan substansi federalisme, di mana kedaulatan berada di tangan negara-negara bagian. Kemudian pasal 18B ayat 2 yang bunyinya, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Satuan pemerintahan di tingkat desa seperti Gampong di Aceh, Nagari di Sumatera Barat, Dukuh di Jawa, dan desa atau Banjar di Bali, serta berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah
hidup berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak ulayat dengan satu syarat bahwa masyarakat hukum adat itu benar ada dan hidup, bukan dihidup-hidupkan. Oleh karenanya, diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Selain itu, penetapannya ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan. Nah, kemudian pasal 25A yang berbunyi negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi rumusan pasal 25A ini merupakan perubahan yang keempat yang dilaksanakan pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Dalam konstitusi negara-negara di dunia, terdapat bermacam-macam cara untuk merumuskan wilayahnya. Ada yang menggunakan garis lintang dan garis bujur, ada yang menyebutkan negara bagiannya atau provinsinya, ada pula negara dengan cara menjelaskan kondisi kewilayahannya. Jadi dalam hal ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menganut cara yang terakhir, yaitu menjelaskan kondisi kewilayahannya. Adanya ketentuan ini dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, atau pendudukan oleh negara asing. Ketentuan pasal 25A ini erat kaitannya dengan ketentuan pasal 18 ayat 1 tentang pembagian daerah Indonesia. Nah, kemudian pasal 37 ayat 5 khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi rumusan pasal 37 ayat 5 ini merupakan perubahan keempat yang dilaksanakan pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Pembukaan tidak termasuk objek perubahan, sedangkan bentuk negara Republik Indonesia tidak dapat diubah. Jadi adanya ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertegas komitmen bangsa Indonesia terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang sekaligus melestarikan putusan para pendiri negara pada tahun 1945. Jadi secara umum, bentuk negara kesatuan memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan negara federal. Keunggulan yang pertama, negara kesatuan secara struktural lebih sederhana jika dibandingkan dengan negara federal. Yang kedua, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli tersebut dapat disiapkan oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, relatif lebih stabil untuk mengurangi kecemburuan kemajuan antar daerah. Karena bagi daerah yang kurang maju, dapat dimindahkan anggaran dari pusat dan subsidi-subsidi lainnya. Dan yang keempat, mengurangi timbulnya sikap separatisme karena pemerintahan tetap dikendalikan oleh pusat. Baiklah, sahabat pembelajar, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.